Ada sebuah riset menarik, ketika kita sudah hidup 50 tahun, 40, 30, bahkan 20 tahun, kita mulai membentuk sebuah habit kebiasaan di bawah sadar. Tanpa sadar misalnya, oh jam tidurnya jam sekian, oh bangunnya jam sekian, pakai bajunya yang warna ini, oh apa namanya pekerjaan saya, secara berpikirnya kalau ada masalah gini nyelesainnya. Balik lagi ke sebuah quote dari Albert Einstein. Dikatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again yet hoping for different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasil yang berbeda. Kita nggak bisa nyelesain masalah yang kita buat dengan pemikiran ini dengan pemikiran yang sama yang bikin masalah ini terjadi. Jadi poin yang disampaikan di sini adalah kita perlu ada konsep namanya break the pattern. Gimana kita kayak ngerusak pola tentang sesuatu yang biasa kita kerjakan kalau kita berharap hasil yang berbeda. Contohnya misalnya, ini kalau versi sederhananya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya kita pakai jam tangan di tangan kiri, gimana kita ganti dia jam tangannya di tangan kanan. Oke, good. Mungkin akan terasa aneh, mungkin akan terasa nggak nyaman. Apa misalnya biasa pakai kaos hitam jadi kaos warna-warni kayak gini. Apapun itu, tapi itu adalah perubahan yang merangsang otak kita untuk melihat segala sesuatu kehidupan dari sudut pandang yang lain. Anda biasa naik kantor, naik motor, bisa coba naik Grab, coba naik mobil, atau coba jalan kaki, naik sepeda, apapun itu merubah neuron-neuron di kepala kita untuk sesuatu hal yang berbeda, hal yang baru dan ada yang berubah. Apakah berubah ini pasti lebih baik? Belum tentu. Bisa jadi berubah jadi lebih buruk juga. Tapi kalau kita mulai nyaman dengan perubahan-perubahan kecil, otak kita mulai menyadari bahwa perubahan itu tidak berbahaya, perubahan itu menyenangkan, perubahan itu gampang, perubahan itu asik. Nah, kita nanti akan masuk step berikutnya, yaitu yang disebut dengan perbaikan, artinya perubahan yang lebih baik. Tapi kalau sekarang kita udah ngomongin breakthrough, revolution, kita ngomongin perubahan yang eksponensial gitu, otak kita udah bingung duluan, udah stres duluan, capek duluan, karena itu tidak ada di bawah sadar kita. Tapi kalau kita mulai terbiasa dengan perubahan-perubahan kecil, itu akan membantu kita untuk nanti akhirnya melakukan perubahan yang lebih baik, perbaikan yang lebih besar dalam hidup kita. Coba list misalnya, atau nggak perlu list, coba lakuin yang biasa kita lakuin. Kita bahkan mungkin sikat gigi, mandi ya, sikat gigi atau sabunan atau sampoan dulu udah nggak kepikiran. Coba sekarang formatnya dirubah sehingga kita lebih banyak mikirnya, lebih banyak aware-nya, present-nya, being in the here, being in the now. Kita menyadari, oh saya, mungkin contoh teman-teman sekarang, kalau Anda mungkin sampai sekarang tidak menyadari bahwa Anda memiliki kulit punggung yang nempel ke kaos atau ke kursi, sampai saya mention sekarang, atau nggak menyadari punya kelingking kaki kiri yang nempel ke kaos kaki, sandal atau lantai sekarang, sampai saya mention, oh iya aku punya kelingking kaki kiri, oh iya aku punya kulit punggung, karena semuanya kayak somehow autopilot. Tiba-tiba tahun berlalu, 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, karena kita kadang tidak menyadari sesuatu yang memang sudah berulang jadi seperti itu. Menariknya apa? Kalau ini berulang terus ya kira-kira hasilnya juga berulang terus. Kita berharap hasil yang berbeda, kita mulai coba perubahan-perubahan kecil, nanti perbaikan-perbaikan kecil, sampai nanti perbaikan besar. Thank you.